Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Indraldi Junaidi dari kelas 7D Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya mengenai masalah lingkungan di TPS Cilowong. TPAS Cilowong dioperasikan pada tahun 1995 di bawah pengelolaan pemerintahan Kabupaten Serang dengan luas awal 5,5 hektar. Periode 1995 sampai 2007 penambahan lahan seluas 7 hektar, periode 7 sampai 2011 penambahan lahan seluas 0,5 hektar dan juga periode 2011 sampai 2013 penambahan lahan seluas 0,9 hektar sehingga total lahan keseluruhan sampai akhir 2017 seluas kurang lebih 14,2 hektar. TPA Cilowong terletak di Kabupaten Kampung Ciok Koak dan Kampung Pasir Gadung, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Timbunan sampah TPAS Cilowong berasal dari Kabupaten Serang dan juga Kota Serang. Pada Kabupaten Serang sendiri, yang masuk ke TPAS Cilowong ditangani oleh pemerintah Kabupaten Serang kurang lebih 200 meter kubik per harinya. Dari dua wilayah yaitu Kota Serang dengan Kabupaten Serang, total sampah masuk ke TPAS Cilowong sebanyak kurang lebih 900 meter kubik per harinya. Dari Kota Serang sendiri dengan jumlah penduduk Kota Serang tahun 2017 kurang lebih 650.000 jiwa dengan asumsi setiap jiwa menghasilkan sampah 0,0025 meter kubik per harinya, maka timbunan sampah di Kota Serang sekitar 1.625 meter kubik per harinya. Sedangkan yang dikelola ataupun diangkut oleh pihak swasta kurang lebih 150 meter kubik per harinya, sehingga dari timbunan sampah kurang lebih 1.500 meter kubik per harinya baru tertangani kurang lebih 750 meter kubik per harinya, sehingga dioperasikan mulai tahun 1995 sampai dengan akhir tahun 2018. Berdasarkan catatan, volume sampah yang tertampung di TPAS Cilowong sebanyak kurang lebih 3.229.379 meter kubik. Bagaimana sih metode pengelolaan sampah di TPS Cilowong? TPS Cilowong menggunakan sistem pengelolaan sampah lahan uruk terkendali ataupun kontrol landfill, yaitu sampah disebar dan juga dipadatkan lapis per lapis sampai ketebalan hingga 4,5 meter yang terdiri dari lapisan-lapisan sampah setebal sekitar 0,5 meter yang digilas dengan steel wheel, kompaktor ataupun bulldozer. Paling tidak sebanyak 3-5 gilasan sehingga menjadi sel-sel sampah. Setelah terbentuk ketinggian tersebut, timbunan kemudian ditutup dengan tanah penutup antara setebal minimum 20 cm, tinggi lapisan tertinggi sekitar 5 meter disebut sebagai satu lift. Sebelum ditutup tanah, sampah disemprot menggunakan bahan kimia EM4 khusus limbah untuk membantu pembusukan sampah dan disemprot menggunakan bahan kimia Lanate Dufon untuk mengurangi pengembangbiakan lalat. Dilakukan pemasangan pipa pengumpulan gas metana. Bagaimana sih perjanjian kerja sama antara Pemkot Tangsel dan juga Kota Serang? Diketahui sebelumnya, Pemkot Tangsel telah menjalin kerjasama dengan Pemkot Serang untuk pembuangan sampah karena TPAS Cipecang Tangsel sudah overload. Kurang lebih 400 ton per hari kita buang ke TPAS Cilowong dari Tangsel. Perjanjian kerjasama mengenai pembuangan sampah antara Pemkot Serang dengan Tangerang akhirnya telah disepakati kedua belah pihak, di mana TPA Cilowong di Kecamatan Taktakan akan menampung sampah 300 ton sehari yang dikirim dari Tangsel, di mana akan dimulai pada bulan Juni ataupun Juli. Perjanjian kerja sama soal sampah ini sebetulnya memunculkan banyak polemik. Warga di sekitar TPA Cilowong menolak karena lokasi penampungan yang sering longsor. Wali Kota Syafruddin juga sendiri pernah berjanji bahwa tidak akan menandatangani perjanjian jika ada warga yang tidak setuju dengan Cilowong menampung sampah dari Tangsel. Namun, yang disampaikan Wali Kota Serang bahwa Tangsel kesulitan di dalam penanganan sampah. Di sisi lain, Pemkot Serang ada tempat namun kesulitan dalam penganggaran untuk menangani masalah sampah ini. Jadi sifatnya simbiosis mutualisme ataupun saling menguntungkan.
Bagaimana sih dampak terhadap lingkungan selama sampah yang ada pada saat ini? Bau dan juga pencemaran lingkungan akibat limbah cairan sampah ataupun lindi menjadi persoalan yang dirasakan oleh warga Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang sejak menjadi lokasi tempat pembuangan akhir TPA sejak 1995. Saking seringnya mencium bau sampah, hidung warga sekitar TPA Cilawong seperti sudah bersahabat dengan bau-bauan itu. Dengan mereka tidak tahu apa dampak kesehatan akibat menghirup udara tersebut. Dampak tersebut, warga masih di mana dampak lainnya seperti warga masih mengonsumsi air dan juga dari galian sumur untuk meminum, masak, mencuci bahkan mandi setiap harinya, di mana sebagai daerah yang terdekat mestinya air tersebut diperiksa di laboratorium terlebih dahulu apakah tercemar ataupun tidak, mengingat air sungai dan juga irigasi yang mengairi persawahan warga sekitar TPA Cilowong ini terlihat hitam pekat karena terduga tercemar cairan limbah sampah. Dan juga ada pun kekhawatiran lain yang menghantui warga di sana, di mana ancaman bencana longsor TPA itu berdampak terhadap pemukiman warga di sekitar TPA Cilowong. Dan pernah terjadi longsor pada Selasa 1 Januari 2019, dua wanita Parubaya hilang tertimbun sampah. Lalu bagaimana sih mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan salah satu tindakan ataupun cara mengurangi resiko bencana, baik melalui pengembangan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Lalu, Iprianto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan, Pemkot Serang pun akan mempersiapkan untuk pengelolaan sampahnya agar tidak terjadi penumpukan. Pasalnya, sampah dari Tangsel 300 ton per harinya yang akan ditampung Pemkot Serang. Kedepannya, Dinas Lingkungan Hidup akan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah sampah, antara lain seperti pembuatan pupuk kompos dan juga hal lainnya dari sampah tersebut. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Airin menyampaikan Pemkot Tangsel dengan rencana membuang sampah di TPA S Cilowong akan memberikan kontribusi besar 48 miliar setiap tahunnya kepada Pemkot Serang. Kota Tangsel akan membangun infrastruktur di sekitar TPA S Cilowong serta membangun pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan. Selain itu juga, keluhan warga atas bau yang disebabkan truk sampah dari Tangsel pemerintahan Kota Serang bersama warga sekitar tempat pembuangan akhir, Cilawang menyepakati besaran kompensasi kerja sama pembuangan sampah dari Kota Tangsel sebesar 1 miliar. Nominal tersebut akan dibagikan kepada warga 21 RT di Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang hingga Desember 2021. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil dari analisis saya, dari jumlah timbunan sampah Kota Serang dan juga Kabupaten Serang di TPA Cilowong belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik, bahkan masih setengahnya dari jumlah sampah yang ada. Lalu perlu adanya infrastruktur dan juga perbaikan pengelolaan sampah. Saat sampah dari Tangsel hanya akan menjadikan penumpukan sampah di TPA Cilowong jika tidak ada pengelolaan sampah yang baik, dan juga dampak yang diakibatkan penumpukan sampah yang mempengaruhi lingkungan, pencemaran lingkungan bahkan tanah longsor yang berdampak pada pemukiman warga sekitar TPAS Cilowong. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.